Halo Kak Ode, Halo. sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara terkait customer service. Jadi kita bermaksud menanyakan terkait tolak ukur pelayanan prima yang ditetapkan di Alfa Prima. Pertanyaan yang pertama, apakah di Alfa Prima transparansinya telah ditetapkan? Transparansi informasi, pendaftaran ataupun lain sebagainya. Iya, kita sudah menetapkan di beberapa akun juga. Melalui apa saja konsumen dapat mengakses informasi tentang Alfa Prima, Kak? Kalau di Alfa Prima, untuk lengkapnya, kamu bisa akses melalui websitenya kampus Alfa Prima, atau di Instagram juga ada, di Facebook juga ada juga di TikTok yang baru ini, ataupun kamu langsung ke kampus juga bisa. Jadi pertanyaan yang kedua itu terkait tanggung jawab Kak Ode. Jadi apa saja tanggung jawab Kak Ode sebagai customer service di Alfa Prima? Tanggung jawab paling utama itu di pelayanan. Jadi kita menerima pelayanan itu banyak. Dari mahasiswa pendaftar, dari mahasiswa Alfa Prima aktifnya, dan juga dari masyarakat ataupun dari perusahaan. Itu salah satu pelayanan. Yang kedua, kakak ada di penerimaan mahasiswa mahasiswa baru juga, yaitu kakak juga sebagai penyambung lidah. Jadi dari satu divisi ke divisi lainnya, Itu sih tanggung jawab utama kakak sebagai customer service. Kemudian sebagai seorang customer service, apakah kakak pernah melakukan kesalahan dalam pemberian informasi? Jika pernah, apa yang kakak lakukan sebagai pertanggungjawaban? Oke. Selama ini yang kakak tahu atau yang kakak rasakan, rasanya belum pernah. Iya. Jadi kalau kakak ngerasa ada sedikit hal yang kakak tidak tahu, kakak langsung bertanya ke pihak marketing. Contohnya, ada penerimaan pendaftaran, dia menerima informasi ada potongan biaya. Sedangkan di kakak belum nyampe informasinya. Jadi kakak nggak bisa bilang, oh saya nggak tahu ini ada potongan biaya dan lain sebagainya. Jadi bukan dengan cara seperti itu. Jadi caranya kakak nanyain, benar nggak ada potongan gini ke marketing ataupun ke divisi yang terkait, misalkan dinanyakan, terus dapat jawaban, langsung konfirmasi pendaftarnya. Jadi di situ meminimalisir untuk kekurangan miskomunikasi ataupun lain sebagainya, sehingga mahasiswa itu ataupun siapapun yang kakak layani cepat mendapat pelayanan, cepat mendapat jawaban, cepat terselesaikan masalahnya. Oke, jadi itu pelayanan Alfa Prima termasuk excellent ya Kak? Iya. Terima kasih Kak. Iya, Oke, Kak Ade, Ya. mau nanya, gimana sih pelayanan yang kakak berikan kalau misalnya ada customer datang nih, tapi perasaan dia lagi nggak enak, misalnya lagi ada masalah, dia kan pasti bawaannya marah atau lagi mumet nih. Terus gimana sih caranya Kak Ade memberikan pelayanan pada customer itu biar dia langsung adem gitu? Kalau kita lihat customer kayak gitu ya banyak banget sebenarnya ya, yang ada yang datangnya galak banget gitu, ada yang datangnya diam-diam baik gitu, banyak banget sebenarnya. Cuman kita di sini itu yang namanya kita belajar yang namanya karakter dari customer kita. Jadi kalau ada yang marah-marah, kita nggak usah ikut marah gitu ya. Kita yang halus gitu, kita yang ngademin. Nanti perlahan-lahan mulai dah customernya itu mulai reda. Biasanya yang kakak hadepin ya. Jadi semua hal yang serius itu kita mungkin ngerti ya. Ada yang kondisinya tiba-tiba datang ke sini nangis gitu, kita jelasin pembayaran ataupun apalah gitu misalkan. Ada memang banyak, cuman kita harus memiliki rasa empati. Jadi kita bisa harus merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu. Jangan melebih-lebihkan, jangan mengurang-urangi. Jadi kita membalikkan situasi saat itu aja sih. Jadi tetap memberikan pelayanan dengan tidak harus dia galak kita ikut galak, enggak gitu. Jadi iya, menyeimbangkan gitu. Biar dia juga enak menerima informasinya, kita juga enak memberikan pelayanannya gitu. Oke. Apa solusi dari Kak Ode ketika Kak Ode dihadapkan dengan situasi misalnya Kak Ode sedang melayani customer pertama dan customer kedua yang datang dengan kondisi yang mendesak? Kalau kakak biasanya kan yang absen itu penerimaan, biasanya ada penerimaan mahasiswa ataupun dari pihak luar. Biasanya kalau kakak izin dulu
sama yang pihak pertama yang kakak berikan pelayanan, izin Pak sebentar gitu, misalkan kakak langsung menuju ke pihak kedua. Jadi dari pihak kedua kalau memang urgent banget, kakak minta bantuan ke pihak yang ada di belakang, misalkan keperluannya terkait keuangan, kakak panggilkan bagian keuangan, sehingga bapaknya tersebut atau pihak yang kedua itu segera diberikan pelayanan. Setelah itu lanjut lagi kakak memberikan pelayanan ke pihak pertama, gitu. Oke, berarti kakak kayak memanggil tim kakak yang lain. Iya, pasti. Biar kita kan memberikan pelayanan pasti akan memberikan yang terbaik kan. Biar customer nggak ngerasa kecewa, biar nggak nunggu lama gitu. Jadi kita panggil pihak yang berkaitan untuk melayani pihak kedua tersebut. Biar yang pertama nggak merasa. Iya, gitu. Jadi nggak ada yang namanya didahulukan atau mendahulukan, tidak ada gitu. Iya. Dari segi keadilan, apakah kakak sudah menyeimbangkan pelayanan dan penerimaan dari customer? Oke. Kalau di front office Alpha kan kebetulan memang pelayanan yang banyak adalah penerimaan. Jadi di setiap penerimaan kita tidak ada membedakan mahasiswa 1, mahasiswa 2, tidak ada. Kita tetap melakukan mereka sama. Kalau yang satunya dapat 100, yang satunya juga harus dapat 100 gitu. Jadi tidak ada membedakan kamu anaknya si A gitu, kamu anaknya si B gitu. Jadi kita berikan pelayanan lebih atau tidak itu nggak ada. Jadi tetap kita perlakukan sama semua. Kak Ode, terima kasih atas waktunya. Semoga Alpha Prima bisa memberikan pelayanan prima. Oke, sama-sama. Bye.